Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Arjuna Ireng Tegal yang akan memberikan tutorial dan info-info terbaru, tentunya update market dan koin kesayangan kita, Raja Meme Coin yang sudah digadang-gadang di ETF-kan akan jadi tundemun, akan jadi besar dan akan cuan semua. Akan saya kupas tuntas, saya bahas habis-habisan di sini tentunya dengan Mas Bro Tegal. Akan tetapi kalian tetap riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan atau memble dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Ya, resiko Mas Bro tidak nanggung. Silakan kalau Martini Mardia mau nanggung, berani nanggung ya bisa lempar ke sana. Oke, ini adalah dunia fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Namun demikian, PP adalah koin yang terseleksi alam, akan kekal selama matahari masih terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Maka PP akan menjadi koin permanen seperti BTC, ETH, BNB, Solana akan membawa sejarah baru. Angin segar akan cuan besar di PP asalkan kalian sabar menanti sampai tundemun ya. Karena berdasarkan sejarah hanya dua meme coin Shiba dan Doge yang pernah melejit tinggi membuat sejarah, orang kere menjadi jutawan miliarder, dan Shiba dan Doge sudah mengalami masa-masa kejayaan yang luar biasa seperti kejayaan Majapahit. Tapi untuk PP baru mengalami kejayaan yang pahit, bukan Majapahit, belum mengalami puncak bull yang mana belum naik jutaan persen. Dan koin ini dikenal dari orang sekelas Ngarit sampai Mbah Katram. Saya rasa pilihan utama yang akan menjadikan koin PAM besar-besaran yang belum mengalami bull market secara besar-besaran dan MC-nya masih kecil, rankingnya masih good, adopsi meningkat terus, holdernya saya rasa PP pilihan utama menurut saya. Tapi kalian terserah kalian kalau mau milih mudeng atau muk, monggo-monggo saja. Saya tetap menjagokan PP dan setiap hari saya akumulasi sudah 2 bulan ini tanpa henti, tiap hari entah namanya 100.000, 200.000, gocap, cepek, ceban pun saya hajar. Yang penting saatnya untuk akumulasi kesempatan emas saya gunakan sebaik mungkin mumpung ada koin yang seperti ini, tanpa harus menginginkan cuan cepat. Yang penting perbanyak koin dulu, nanti ketika PAM 0,2 kita gunting sudah kaya raya. Saya kira begitu. Dan ini menarik sekali, Bitcoin dominannya sudah mulai longsor ke 59,96. Apakah akan terjadi peralihan ke altcoin season? Bisa saja. Karena BTC season sudah terlalu lama dan sudah terjadi puncak tahun 2025 di 2,1 miliar. Sekarang mereka sudah cuan besar, BlackRock kemarin jualan juga. Dan market kemarin dibanting juga lepret-lepret tingkat dewa yang pasang di BTC dilikuidasi besar-besaran dan tidak kapok. Kemarin datanya di TradingView malah menggila, lepret kembali tingkat dewa lagi, kemudian market di short squeeze untuk melikuidasi para trader-trader yang bermain lepret. Hati-hati, market dikontrol mereka, dikendalikan mereka, data-data lepret ada di bandar. Ketika kalian masang long semua, terlalu banyak yang short sedikit, maka akan digeser, dihantam short squeeze ke bawah untuk melikuidasi posisi long. Itu fakta, buktinya seperti itu. Oke ya, langsung kita sebelum membahas PP, kita akan bahas market cap dominan yang sebetulnya arahnya sudah ke bawah, tinggal longsornya saja. Ini adalah salah satu indikator utama yang memang mutlak tidak bisa diganggu gugat. Tahun 2017 di 37% BTC-nya menjadi bull market all season yang besar-besaran, dan di tahun 2021 ada di 40% menjadi altcoin season besar-besaran, dan diprediksi untuk tahun siklus yang akan datang ini altcoin season berada di 48% BTCC, tapi 52-50 Mas Bro sudah harus exit dari market. Saya nggak mau kecolongan lagi, takut digunting Mbah Katram. BlackRock itu suka gunting-gunting tahu ya. Oke, BTCC-nya sudah 59,95, sudah terjun yang kemarin sempat 60-70 ya, 60,70%.
dan kita lihat dari pattern-pattern yang sebetulnya tinggal longsornya saja ke bawah. Ya, untuk longsor ke bawah, dan di awal Ichimoku ini kita lihat pattern trendline yang sangat bearish, dan di kotak merah ini sudah resisten dan waktunya longsor ke bawah kemudian sampai ke 48 di area yang garis hijau ini. Saya akan di titik ini sajalah pertengahan di antara 50% saja, dan dilihat dari RSI-nya juga sudah di atas, sudah waktunya BTC di longsor, BTC season mereka sudah pada kenyang jualan di 2,1 miliar. Sekarang sudah waktunya ke altcoin season, mudah-mudahan akan terjadi kawan-kawan ya. Semangat bersama Mas Bro Tegal untuk kalian apa yang tidak saya lakukan siang malam membahas PP non-stop demi kalian semua tidak CL karena koin PP ini brilian yang ke depan akan membawa angin segar, membawa orang kere menjadi miliarder. Yang mau nikah 1 kali, 2 kali, 3 kali asal mampu dipersilakan. Tapi kalau sudah punya bini jangan ya. Kalau Mas Bro bebas-bebas saja. Oke, kemudian kita akan masuk ke dunia per-PP-an. Harganya sudah masuk 0,06 satu kembali dengan demand yang begitu menguat. Yang namanya sudah murah, mereka pada serok-serok, beli-beli, nggak perlu takut-takut, udah mulai hijau, udah masuk lagi 0,0611. Kalian harus semangat, pertempuran belum selesai. Market mereka manipulasi, mereka koclok-koclok, kiwir-kiwir, yang mana ada leplek-leplek yang perlu ditendang, dan tentunya market sudah dikontrol, diatur, mereka suka-suka dia, dan kelihatan sudah mulai pada naik koin-koin XLM dan koin-koin yang lain. Tanda-tanda penguatan dari altcoin. Mudah-mudahan BTC sideways dan terjadi deal di harga 1,3 miliar dan kemudian mandek di situ, BTC diturun dan waktunya alihkan ke altcoin. Mudah-mudahan terjadi karena sudah 5 tahun ini nggak ada altcoin season, yang ada altcoin membeli ya. Oke kawan-kawan, harus semangat dan siap tempur sampai titik darah penghabisan, sampai kita cuan luber, kemudian uangnya bisa kita pakai buat kawin gitu. Langsung kita masuk bagaimana holdernya, apakah sudah menambah. Oke, BTC-nya juga sudah mulai ngaceng 0,0 sekian persen, dan ini koin-koin yang perlu kalian hantam. Kelihatan sudah menghijau secara bergantian, dan nanti akan naik-naik semua. XLM ternyata sudah naik 39%. Nanti bergiliran semua akan dapat kebagian. Apakah ini tanda-tanda altcoin season akan terjadi? Siapin karung ember kalian, berangkas. Kalau punya berangkas, paling-paling punyanya kresek ya. Kresek, kendil, panci ya, taruh di sempak boleh. Yang penting bahagia, ceria ya, mikir jauh ke depan, jangan menengok ke belakang ya. Belakang buang saja, tendang, kita mikir ke depan yang lebih kinclong, lebih silau, yang lebih mantap, yang lebih jos, begitu kira-kira begitu. Kita akan masuk di dalam dunia per-PP-an. Apakah PP sudah tambah holdernya ataupun belum? Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Masuk kiri, tendang kanan, oper kanan, tendang kiri, masuk di depan gawang, langsung tendang masuk, gol. Oh, kok jadi reporter bola ini? Semua harus bisa. Reporter bola boleh. Ya, jadi liputan mudik bisa. Liputan cuaca kemarin. Oke, yang kemarin sempat keringking 50, sekarang sudah masuk ke 48 lagi dengan kapitalisasi kemarin 24, yang terjun sekarang sudah masuk ke 25,2 triliun dengan holdernya 555.028K, artinya meningkat sangat tajam, jam setajam silet ataupun lidah Mas Bro. Yang penting kalian harus semangat. Saya mentor yang tidak kena hujan, kena panas, mau sepi, mau rame, mau terjun ke jurang, mau ada dan enggak, yang lain pada ngiprit ya. Saya tetap bahas PP ya, mudah-mudahan kalian enggak bosan-bosan karena pemenang adalah yang konsisten long invest holder jangka panjang
adalah pemenang. Karena Shiba dan Doge sudah mengalami puncak bull yang luar biasa dengan naik 7,3 juta %. Untuk kondisi PP belum, makanya saya bertaruh, saya yakin kesempatan emas yang brilian ini yang selanjutnya berada di PP ya. Mungkin itu aja untuk pagi ini karena saya kopinya sudah mulai dingin ya, karena baru bangun semalam tidur jam 3. Ya alhamdulillah ya, banyak kegiatan malam yang positif-positif ya, untuk membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Paling tidak kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadah kita, bentengi dari segala sesuatu pengaruh-pengaruh buruk. Kita mikir jauh ke depan yang lebih baik dan fokus untuk di PP cuan, menyuankan diri, dan hasilnya nanti bisa untuk mencari bidadari yang mulus semulus pantat sapi gitu. Putih ya. Oke, mungkin itu aja. Tetap dia riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau membeli dadakan, semua risiko tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu dan prediksi saya, dan di belakang orang yang di belakang saya, baik yang kasat mata nggak kasat mata, PP akan menjadi booming nanti 1 sampai 2 rupiah ketika 01, 03, 04, 05 orang makin FOMO, makin menggila, disitulah akan jadi ledakan sampai 1,2 rupiah. Tapi tetap dior ya. Oke, saya rasa itu aja. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, cos.